bab ridho dengan qada Allah. Masuk bab ke-9. Ya. Pada menyatakan ridho dengan qada Allah. Makasih banyak. Adapun ridho dengan qada Allah Ta'ala itu adalah sifat yang dipuji oleh syara' dan fardu atas kita setiap mukallaf. Berarti kalau fardu atas kita setiap mukallaf, hukumnya wajib. Berarti kena fardu ain, berarti hukumnya wajib. Ya. Kalau tidak redha dengan qada Allah, kita merugi. Redha itu bunda bahasa kita puas. Inilah kunci agar kita tidak stres dalam hidup ini. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu anhu. Di situ dibuat jazaohum, bermula balas bagi mereka itu oleh Rabbnya. Apa balasannya? Surga yang bernama Jannatun Adnin, surga Aden. Bagaimana surga Jannatun Adnin itu? Yang mengalir daripada bawah surga itu sungai-sungai, padahal mereka itu kekal di dalamnya buat selama-lamanya. Allah redha kepada mereka, mereka pun redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu, jadi Allah redha kepada kita, kita harus redha. Kalau Allah tidak redha, kita hirup nafas, apa terjadi, Bu? Kita hirup nafas oksigen nih, itu tidak redha Allah kepada kita, sesak nafas kita, betul tak, Bu? Betul, Bu? Betul. Kalau Allah tidak redha kepada kita lampunya, gimana kita hidup? Tidak ada cahaya matahari, malam aja terus, Bu. Malam tidak lalu bintang, dah. Siang tidak lalu matahari, dah. Kira-kira bagaimana, dah? Nah, payah hidup, payah. Tapi Allah redha sinarnya menyirami kita. Allah redha itu puas, Allah itu senang hatinya menyirami pagi-pagi, disiram kita dengan cahaya, betul? Betul, Bu? Nah, sekarang kita tidak redha kepada Allah sholat. Durhaka tidak kira-kira? Allah tuh redha, puas dia, Bu, melayani kita pagi-pagi. Coba, Ibu pernah tidak ingat dalam kajian fikih, setiap bangun pagi itu ada tanduk di atas kepala kita. Betul, Bu? Ingat riwayat itu ya? Bagaimana menanggalkan tanduk nih? Di sini satu, di sini satu, di sini tiga. Caranya bangun tidur, pergi ambil wudhu. Betul, Bu? Tanggallah tanduk yang di sini. Bagaimana menanggalkan tanduk yang di depan nih? Tiga tanduknya. Setelah ambil wudhu, lakukan sholat sunat wudhu. Tanggallah tanduk. Tadi oleh, Bu. Tapi kalau tanggal tanduk itu, maka kita cerah pikiran hari itu. Jadi Allah tuh redha, puas dia melayani kita. Sekarang dalam konsep sholat, ilahi anta maksudi wa ridhoka mahbubi. Ibu puas tak kalau melaksanakan sholat? Puas.
Apa bukti puas itu, Bu? Senang. Betul? Lalu Allah bilang, tasaddaqta fa'abqaita. Hadis Nabi begitu. Apa yang kamu sedekahkan, dia akan kekal. Puas enggak ibu bersedekah? Puas. Kalau betul ibu puas, orang itu pasti puas, Bu. Bukti orang itu puas, hati kita senang. Ada kadang kita bersedekah, orang lewat di depan kita, anak-anak. Kita kasih 5.000, Bu. Tapi senang anak itu mendapat gembira. Itu senang hati kita. Betul tidak? Jadi kunci untuk redo itu puaskan orang. Redo itu puaskan orang itu. Makanya it'am miskinan yatiman wa asira. Bukti kamu ingin sampai di level ikhlas, kamu kasihlah yang terbaik yang kamu miliki, makanan itu. Betul, Bu? Kepada siapa? Yatiman, anak yatim, miskin, dan orang-orang yang dalam menganggur. Berarti kalau beli makanan, ibu makanan yang paling enak apa, Bu? Sate. Sate mah yang paling enak, Bu. Ini banyak sate Pekanbaru, Bu. Sate ajo leman, sate ajo punyui, kan ada, Bu? Sate dangong-dangong, sate acu kampar, acu rumbio, acu kampa, acu acu jen, acu ijon. Kalau ibu suka sate acu ijon yang paling enak, ibu beli sate acu ijon tuh. Kan puas hati belinya. Lalu ibu berikanlah kepada orang. Kalau 5 dagingnya ibu tidak puas. Berapa puasnya? 10. Ibu beli yang 10 dagingnya, nasi 2, kasih sama orang. Jadi puas orang tuh barulah puas kita. Jadi kalau ingin dapat puas hati, ingin dapat kebahagiaan jiwa, puaskan orang. Sebab Allah seperti itu. Allah beri kita oksigen yang terbaik. Allah beri kita buah yang paling enak, betul, Bu? Betul? Maka di situ barulah dapat surga tadi. Jadi redho itu artinya puas. Maka hari ini namanya pelayanan sepenuh hati. Betul, Bu? Melayani orang dengan penuh hati. Maka kata Nabi di kajian fikih, kamu tidak bisa membahagiakan semua orang dengan harta yang kamu miliki. Yang bisa membahagiakan semua orang hanyalah wajah berseri dan watak yang baik. Betul, Bu? Berarti beruntung anak ibu yang kerja di resepsionis. Betul, Bu? Banyak pahalanya. Kenapa banyak pahala? Karena menyenangkan hati orang. Makanya di kajian fikih tabasyam, tersenyum itu termasuk menyenangkan hati orang. Itu pahalanya banyak. Jadi kalau ingin dapat sayang dari Allah, puaskanlah layanan kita kepada siapapun dan kepada makhluk apapun. Kalau kasih ayam makan, kasih makan itu yang baik. Kalau kasih ikan makan, kasih makan ikan yang baik. Kalau kasih kucing makan, kasih kucing makan yang baik. Ku tulang jadi iso-iso juga deh. Ndak dapat rasa tak kucing tu deh. Berarti tidak redho. Maka tidak akan dapat kepuasan batin. Jadi kalau ingin dapat kepuasan batin, puaskan layanan kita kepada orang. Kalau suami istri, layani suami sepenuh hati. Masuklah, Pak. Iya. Nah, betul, Bu? Betul, Bu? Maka semakin ikhlas ibu membuat sambal, semakin bersemangat ibu yang terbaik, semakin puaslah. Betul? Semakin senang hati suami, semakin bahagia perasaan kita. Kau enggak? Ya lama-lama makan awak pun ni. Mana kan jadi mana tu, ya Allah. Enggak dapat adeninnya. Surga enggak dapat. Surga itu, Bu, dalam Tamlighul Ghafilin, ciri-ciri penghuni surga apa diminta dapat dikabulkan Allah, itulah surga.
Jadi kalau dapat surga karena ibu redo melayani suami, itu apa ibu minta dapat itu, Bu. Betul? Itulah surga. Maka surga di dunia itu, Bu. Iyo. Tapi itu yang terbaik. Ku dibuat gulai tawang asam dia taruh kan? Enggak. Ada ya? Ada yang bertanya. Oh ya mak dia. Rasa-rasa disindir apa ada mak ya? Lanjut. Di dalam hadis dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'budullaha birridai fa illam tastati' fa bis sabri ala ma takrahu khairan katsira." Berbuah oleh kamu atau berbuatlah oleh kamu ibadat akan Allah Ta'ala dengan ibadat yang redha kepada Allah. Jikalau tiada kuasa engkau yang demikian itu, maka lakukanlah dengan penuh sabar atasnya, ya, agar kita mendapat kebajikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau tidak akan bisa redo dalam beramal ibadah, minimal lakukan dengan penuh sabar. Astagfirullah. Ibu, Allah tuh redo kalau kita sholat subuh. Berarti redo tuh tadi puas. Puasnya Allah tuh menengok kita sholat subuh. Kau tidak akan bisa memuaskan Allah saat kita sholat subuh. Berarti kalau puas dalam sholat subuh, agar Allah puas kepada dengan yang kita lakukan, tentu buat yang terbaik. Usolli fardhu subhi. Betul, Bu? Tapi kalau sholli fardhu, kira-kira puas tidak Allah, Bu, dengan kita itu? Kecil Allah, mengapa kau ciak? Betul, Bu? Puaskan Allah itu. Kau tidak sanggup memuaskan Allah, minimal berlaku sabarlah engkau, kata Rasulullah, agar kamu dapat kebaikan yang banyak. Sabar saat solat tu jangan dipikir je lah. Saat solat subuh tu dia kompor cakap lombai duit le. Berarti tak sabar. Betul, Bu? Bercampur-campur. Mesin air lombai duit le. Berarti tak sabar. Apalagi ditambah dengan gerak-geriknya yang menunjukkan tidak sabar. Tak bisa. Minimal berlaku sabar. Makanya kenapa? Lah capek kita berusaha, Bu. Ku tak mau berkah rezeki. Betul, Bu? Lah dibuat usaha ini tak ju naik dah. Buat ini tak ju naik dah. Jual ikut tak ju bisa dah. Kenapa masalahnya kau tak dapat naik rezeki? Mungkin kita berbuat ibadat tidak redha Allah. Tak ada. Tak akan sanggup redha Allah, puas Allah menengok kita, minimal sabar di dalam beribadah. Itu dia. Pastilah dapat kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak itu bisa banyak rezeki, betul? Bisa banyak duit, bisa banyak emas, bisa banyak sawah ladang, bisa banyak ternak, bisa banyak anak. Betul, Bu? Di mana kuncinya? Buat ibadat supaya redha Allah kepada kita. Puaskan Allah tuh. Nah, itu dia. Cobalah ibu. Kalau ibu melayani suami, puas suami itu, tidak akan berpaling suami itu kepada siapapun di dunia ini. Betul tak, Bu? Contoh kasih-kasih laki ya waktu. Contoh kasih-kasih Bu ya. Puta mati dilaku. Karena ibu redha dengannya, ibu puaskan dia. Betul, Bu? Indah ini contoh. Betul, Bu? Contoh. Nah, itu dia. Surga itu apa diminta dapat. Itulah kebaikan yang banyak.
Jadi ternyata dalam Islam tidak ada hidup miskin itu. Berarti setiap miskin mungkin tidak redha kita berbuat ibadah kepada Allah. Coba banyak rugi bu. Ibadah tidak dapat, Allah tidak redha kepada kita. Payah tidak bu? Piti tidak ada, golak tidak ada dapat bansek bono, duit awak betul tak bu? Itu dia. Jadi kuncinya untuk tidak susah hidup, redha dengan qada Allah. Apapun yang terjadi nanti puas kita. Demam baca alhamdulillah. Sakit gigi baca alhamdulillah. Itu tanda redha. Kala kita baca alhamdulillah, apalagi menang, dicibir orang alhamdulillah, Allah yang cibir lewat apa bu aja? Alhamdulillah. Berarti udah dititip amal ibadah kepada dia, betul bu? Tuh. Kena paham. Setiap dicibir orang kita tuh baca alhamdulillah. Kalau dia berbuat baik di hari itu, pindah pahalanya kepada kita. Dan kalau kita berbuat dosa di hari itu, udah pindah dosa kepadanya. Kapan diambil? Besok di yaumil mizan, keadilan yang tak bisa berwakil. Betul? Maka ada orang yang bangkrut. Betul bunda ya? Itu dia. Bangkrut. Itu dia. Dalam hadis yang lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza ahabballah 'abdahu fa in sabara ijtabahu wa in ghadiya istafahu." Apabila kasih Allah Ta'ala itu akan hambanya, maka memberi ia akan bala. Maka jika ia sabar, niscayalah kasih ia akan dia. Jika ia ridho, niscaya memilih ia akan dia. Jadi bu, bukti Allah itu kasih kepada kita, kepada hambanya, Allah akan uji kita. Itu tanda dia cinta bu. Ibu, kalau ibu betul cinta dengan suami itu, ibu uji sekali-sekali, betul tak bu? Dibuat nama Facebook lain, Gadilepoi. Buat gambar yang cantik. Tu komunikasi dengan Facebook dia. Bang, aduhai. Betul bu? Maka dia menjawab, maaf ya dek, abang udah ada yang punya. Betul bu? Ibu kena uji lah. Lepas tahna, apa mungkin aku percaya sebelum aku mengujimu? Betul bu? Betul tak? Bukti dia mencintai ibu dulu, ibu uji. Gimana ujiannya? Berjanji tidak datang, marah tidak dia? Diputuskan tidak? Rupanya dia paham. Iyalah, adik kan ada sedang melayani orang tua. Maklumnya. Betul bu? Betul dia betul-betul. Allah uji loh. Begitu diuji, orang itu akan mengadu kepadaku kah? Atau mencari dukun di tempat lain. Itu dia. Nah, memilih. Kalau dia redha, dia tetap memilih aku sebagai Rabbnya. Demi mana? Mengadu kepada Allah. Tidak pergi ke mana-mana. Dia pergi ke si A. Dia buat obat apa? Tolitiak ya. Tolitiak bu. Tolitiak babui ya. Cangkangnya untuk engkau, isi dan kuningnya untuk saya. Nah tuh. Itu cara oleh Allah untuk menentukan betul tak kamu puas dengan pelayananku. Sama dengan kita bu. Di dalam hadis qudsi Allah jelaskan, qala Allah Ta'ala, ana Allah la ilaha illa ana faman lam yasbir ala balai wa lam yaskur lina'mai wa lam yarda liqada'i falyatlub riya siwai rabba siwai. Firman Allah dalam hadis qudsi ini, apa kata Allah? Aku adalah Allah. Tiada yang lain melainkan aku. Maka barang siapa tiada sabar atas bala yang kuberikan kepadanya,
dan tiada bersyukur ia bagi nikmatku, dan tiada redha ia dengan qadaku, maka hendaklah dia tuntut akan Rabb yang lain daripada aku. Itu kata Allah. Jadi apa kata Allah situ? Aku adalah Allah. Siapa yang tidak sabar atas bala yang kuberikan kepadamu, satu ya, bala. Lalu tidak pandai bersyukur, tidak mau bersyukur setiap nikmat yang kuberikan kepadamu, dan tidak pernah merasa puas atas apa yang aku berlakukan kepada dirimu, maka kata Allah, kau carilah Tuhan selain aku. Itu kata Allah. Begitulah tuh. Jadi tidak yakin dia kita termasuk hambanya sebelum diuji. Yang mana calon menantu tuh? Tuah Saparudin Lambok. Ibu carilah, betul? Pura-pura jadi gembellah ibu, bertemulah dengan Saparudin Lambok tadi. Untuk menguji benar tak dia orang baik. Kata anak kita dia orang baik, betul bu? Nak, tolong ibu nak, ibu tersesat. Jadi tulis di belakang mobil sekarang bu, jangan ikuti saya juga dalam keadaan tersesat. Ada bu ya. Ada. Lalu kalau benar orang baik, di mana tinggal bu? Di situ rasanya jalan itu, catnya itu. Begitu diantarnya, ketemu dengan anak kita. Betul? Betul dia orang baik. Tapi kalau tidak orang baik, begitu dibilang, mata wak tak tahu dah katanya. Betul bu? Padahal dia dituntun supaya bertemu dengan cucu kita di rumah, kita pura-pura. Dibuat akal itu. Itu dia. Orang baik tetap berbuat baik dimanapun. Maka dalam Gurindam 12 dikatakan, kalau ingin tahu orang yang baik dan tidak baik, dilihat di tengah keramaiannya. Orang yang tidak baik apabila di tengah keramaian, dia lupa kebaikannya. Apa maksudnya bu? Karena pas ada acara bu, nyanyi-nyanyi, itu yang tidak baik keluar dia nyanyi pula dia akhirnya. Bergoyang dia, betul tak? Yang baik walaupun situasi apapun, dia tetap tidak mau bergoyang-goyang. Goyang dua jari. Ada bu? Aslinya keluar kalau di tengah keramaian meramai. Itu kata Gurindam 12. Kalau ingin tahu orang baik dan tidak baik, lihat di saat tengah keramaiannya. Itu dia. Hati-hati bunda ya. Jadi semakin acara meriah itu, tidak usahlah tampil yang neko-neko. Sampai di situ bunda. Ada yang ragu. Oh ya Mak Dayan. Oh Mak Dayan. Kan oleh Allah dalam hadis qudsi, ya. Kamu wajib sabar dalam ujianku, dan kamu harus bersyukur atas segala nikmatku, dan kamu harus puas dalam masalah apapun yang terjadi atas dirimu yang aku beri. Kalau tidak bisa kamu seperti itu, silakan kau cari Rabb yang lain, kata Allah. Ya, qada. Kata Syekh Abu Ali Ad-Daqai rahimallahu taala, apa kata beliau? Laisar rida'u an la yuhissa bil bala'i, inna parrida'u alla yaqtarida 'alal hukmi wal qada'i. Artinya, tiada syaratkan akan ridho itu bahwa tiada merasa akan kesakitan balanya. Jadi tidak mungkin dapat bukti kita ridho kepada Allah itu kalau tidak ada kesakitan bala dari Allah Ta'ala. Ya, kalau betul kita redha dengan Allah, apapun terjadi, Allah terucap. Ibu ingat tak kisah Bilal bin Rabah? Ingat? Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa? Dihimpit dengan batu besar,
di atas batu yang sangat panas di terik matahari di siang bolong, betul? Dan beliau tidak dikasih makan, diuji. Bukti engkau redha puas dengan agamaku, aku ingin menengok kau di saat ujian dalam bala. Apa diucap? Ahad. Diimpit dengan batu. Ahad, betul bu? Apa kata orang-orang Quraisy? Bilal, kau bilang Muhammad tu ya pembohong, lalu kami lepaskan engkau dari impitan batu besar. Apa kata Bilal? Ahad. Bilal bilang ahad, ahad, betul bu? Nah, itu dia redha dengan agama Allah, maka diabadikan dan dinyatakan dia pasti masuk surga. Ya. Redha dengan bala. Lalu apa lagi? Ya. Tiada menyangkal atas hukum Allah dan qadanya. Tiada menyangkal, la yaqtaridu ala hukmil bil wal qada'i. Tak pernah menyangkal. Menyangkal itu apa bu? Tak pernah membantah. Ibu, Allah panggil kita ingin berbisik-bisik di malam hari, namanya sholat tahajud. Nah, menyangkal tak hati kita atau redha tak melaksanakannya? Itu dia. Kalau menyangkal hati, berarti belum redha dengan qada Allah. Jadi kalau kita lah berumur seperti ini, sholat wajib dan sholat sunat sama, betul bu? Itulah bukti redha dengan qada Allah. Siap sholat subuh, apa redhanya? Puasnya Allah, dia senang berbisik berzikir kepadanya, betul bu? Mungkin baca Al-Quran, mungkin dengar ceramah, mungkin mengaji. Setelah sampai kapan? Sampai masuk waktu sunat Isra. Sunat Isra tiap pagi bu? Sekali-sekali. Nah, ibu udah pernah kita bahas kelebihan sholat sunat Isra? Belum. Nah, nanti kalau kita bahas bunda dalam hidayah ini, ternyata sholat sunat Isra itu menyamai kualitas pelaksanaan haji 3 tahun lamanya berturut-turut. Haji kita sekali umroh tahun itu 3 tahun berturut-turut, sama kualitas pahalanya dengan pelaksanaan sholat sunat Isra. Sama. Kapan pelaksanaan sholat sunat Isra? Paling cepat 3 kali benda bayang-bayang. Ini matahari terbit dari sana, betul? Betul tak bu? Kenapa terbit dari sana? Mi'raj di sini. Mi'raj itu menghadap matahari tenggelam. Nah, itu dia. Ini ibarat matahari 1, 2, 3. Kalau 3 kali benda ini sudah dihukum masuk waktu sholat sunat Isra. Diperkirakan jam 6 lewat 20 menit, atau jam 6 lebih sedikit dari 20 menit atau kurang sedikit. Jam itu mendekatkan tuh kepada walinya. 2 kali benda, 6 kali benda atau 5 kali benda ke atas, itu waktu haram sholat. 6 kali benda itu disebut menyembah matahari terbit. Begitu juga 6 kali benda dianggap menyembah matahari tenggelam. Itulah 2 waktu yang terlarang sholat, betul bu? Saat matahari terbit dan saat matahari tenggelam. Ada kadang bu sholat subuh, tapi dia tidak pernah sholat subuh, sholat pagi. Beda, betul bu? Sholat subuh di waktu subuh. Kalau jam 6 pagi itu sholat pagi. Kacau itu. Bukti tidak redha, bukti tidak mau memuaskan Allah. Pantaslah hidup susah, kita salah.
banyak duit jo laki ndak elo-elo. Aman jo laki jo tetangga ndak berdamai. Aman jo laki jo tetangga di kantor ndak akur. Kenapa sulit hidup? Kita ndak redo dengan qada Allah. Jadi ada Bu ya, ndak habis-habis masalah. Ndak habis-habis masalah. Nah, gimana caranya? Buat ibadah itu dengan puas Allah. Kalau salat subuh, jangan salat pagi. Nah, banyak orang salat pagi, tenang Bu, ya. Tentu kacau ya. Setelah itu masuk salat Isra, lakukan 2 rakaat. Syaratnya wajib salat subuhnya berjamaah. Tidak boleh keluar dari majlis kecuali yang dimaklumi. Keluar sini ambil duduk itu dimaklumi. Tapi keluar dari masjid ini pergi ke masjid sana dengan ceramah, terbatal sholat Isra-nya. Setelah itu lakukan sholat sunat istikharah. Ya. Jadi istikharah kalau dilakukan di pagi hari itu membatinkan batin di harta yang zahir. Kalau istikharah dilakukan di malam hari, memilih 2 keraguan, acur udin anggota lamaran atau ajoleman. Nah, itu 2 keraguan, lakukan malam hari istikharah. Tapi kalau siang hari pagi itu menciptakan batin di harta yang zahir. Itu dia nanti Ibu penjelasannya. Ibu paham tak maksudnya? Membatinkan